Oke, kita masuk ke bagian kedua. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa membuat benda-benda seperti tadi ya. Tapi jujur untuk pemula kalian jangan langsung berpikir untuk membuat objek-objek seperti ini ya. Bisa nggak ya? Bukan untuk pemula kalian ya. Setelah kalian melalui proses pemahaman, kemudian kalian sudah eh, lancar dalam menggunakan tekniknya, baru kalian bisa bereksplorasi untuk buat seperti ini ya. Apa yang bisa kita buat di awal, Pak? Kita bisa membuat benda-benda yang seperti ini dulu ya. Nah ya, ini bisa nggak dijangkau dengan mudah? Bisa ya, asal kalian ikuti dengan seksama. Tapi balik-balik lagi, sebelum kita membuat objek, kalian harus pahami dulu prinsip-prinsip dasar dari edit mesh. Oke, mari kita siapkan sebuah objek peraga ya. Ini untuk kita belum langsung membuat objek buku ataupun hand sanitizer tadi. Sekarang kita akan mempelajari dasar-dasarnya dulu, oke? Nah, sebelum kita membuat objek dengan edit mesh, kalian harus memahami tentang segmen dulu ya. Segmen atau di sini namanya subdivision. Jadi ketika kita misalnya nanti mau merubah cube ini menjadi sebuah televisi tabung atau layar monitor, kita perlu mempertimbangkan jumlah segmen yang tepat gitu. Karena apa? Karena yang bisa merubah bentuk objek itu adalah segmen-segmennya ya. Semakin ideal segmennya semakin mudah. Jadi Bapak nggak bilang semakin banyak ya. Semakin ideal segmennya semakin mudah kita mengontrol bentuknya. Di mana itu segmen atau subdivision, kalian lihat aktifkan objeknya, kalian lihat di attribute editor. Jadi pertama kalian akan tentukan dulu jumlah subdivisionnya. Silakan lihat di pengaturan polycube 1-nya. Nah, kita selain ada panjang, lebar, dan depth ya, atau kedalaman, panjang, lebar, tinggi aja kita bilang. Panjang, tinggi, lebar. Nah, ini ada subdivision ya. Lebar, subdivision width, subdivision height, subdivision depth, yang mana sekarang 111 ya. Jadi ketinggiannya hanya satu segmen gitu. Lebarnya hanya satu segmen. Panjangnya hanya satu segmen gitu kan. Nah, sekarang misalkan kita tambahkan jadi 3. Nah, ya. Jadi ada 3 ruas sekarang. Inilah nanti bisa kita bentuk ya. Ruas-ruasnya ini akan kita bisa bentuk. Kemudian Bapak tambahkan, harus 3 ya Pak? Enggak juga sebenarnya ya. Jadi makanya Bapak bilang tadi, kita harus bijak dalam menentukan jumlah segmen yang ideal untuk benda yang akan kita buat. Untuk sekarang kita mau buat apa? Sekarang kita baru pemahaman aja. Jadi ikutin aja Bapak ya. Ikutin dulu. Kita baru pengenalan. Jadi mungkin belum akan jadi bentuk apa-apa ini. Kita akan kenalkan dulu apa aja yang perlu kita ketahui di awal. Oke. Oh ya, sebelum kita lanjut, untuk pengerjaan objek dengan teknik edit mesh, alangkah baiknya kalau kalian gunakan view wireframe on shaded. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat ruas-ruasnya, jadi kita bisa kontrol dengan mudah. Yang kedua, ketika kalian mau bekerja dengan teknik edit mesh, kalian harus pantau keempat view ya. Keempat view harus kita pantau terus. Dari atasnya, dari depannya, dari sampingnya. Dan sama kita gunakan tampilan wireframe on shaded ya. Oke, itu pemahaman dasar ya. Sekarang kita akan masuk ke spesifik ke edit mesh-nya. Yang harus kalian ketahui di awal adalah tentang komponen dari pembentuk objek poligon ya. Apa aja komponennya? Ada banyak, tapi Bapak akan jelaskan 3 yang paling penting. Kalian klik kanan di hold ya. Ini ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah vertex, edge, dan face. Oke. Komponen lainnya silahkan kalian explore sendiri. Yang pertama adalah vertex. Vertex adalah komponen pembentuk objek yang berupa titik-titik ya. Titik-titik ini tercipta dari persinggungan ruas-ruas ini ya yang kalian buat tadi. Kalau kalian nggak tambahkan 3 tadi ya, yang subdivisionnya tadi, maka kalian nggak akan dapet si vertex ini ya. Yang ada hanya vertex ini sama vertex ini. Jadi kita ngebentuknya, contoh deh. Jadi kita ngebentuknya tidak akan sebebas ketika
ketika subdivisionnya cukup. Kalau gini vertexnya hanya bisa kita atur seperti ini aja ya. Makanya balik lagi ke tadi, maka kita perlu mengatur subdivisionnya seideal mungkin. Ideal itu berapa Pak? Nggak ada kata berapanya ya, tergantung objek apa yang kita akan butuhkan, yang akan kita buat maksud Bapak. Oke, fokus ke vertex. Jadi ketika kita klik kanan, kita aktifkan mode vertex, maka kita akan objek kita akan menampilkan titik-titik node-nya ya. Yang mana titik-titik ini bisa kita modifikasi banyak ya, banyak yang kita bisa modifikasi dari sini. Bapak kasih bocoran dulu walaupun belum kita pelajarin. Di bagian edit mesh ini, nah ini adalah seperangkat fitur yang bisa kita gunakan untuk membentuk objek kita ya. Langsung hari ini enggak, mungkin di pertemuan berikutnya. Jadi mungkin kita akan bahas teknik edit mesh ini di 2 pertemuan ya mungkin ya. Jadi hari ini kalian akan mempelajari dasarnya. Besok kita akan sedikit detail dan langsung latihan. Oke, besok maksud Bapak tanggal 27 ya, kita ketemu lagi ya. Hari ini fokus di pemahaman dasar. Dan pemahaman dasar ini sangat penting untuk modal kalian belajar pertemuan minggu depan. Oke. Olah dasar dari vertex adalah ini ya. Positioning, perputaran, rotation, dan scaling ya. Jadi kita akan gunakan ini dulu untuk materi hari ini. Jadi kita bisa apain ini si titik-titik ini? Kita bisa geser, kita bisa putar, kita bisa scale kan ya. Contoh Bapak ambil vertex yang ini ya, atau Bapak ambil 2 deh, 2 tekan shift ya. 4 juga boleh nih. Kalau kalian mau multiple selection tekan shift ya. 4 Bapak ambil itu. Bapak pilih ke 4 titik ini, lalu Bapak angkat ke atas misalnya. Nah ya. Mau buat apa Pak? Nggak ada sih. Kayak kuping kucing ini ya. Ya, apa aja yang kalian tarik silakan, nggak masalah, dan nggak harus ikutin Bapak. Pokoknya kalian harus cobain bagaimana cara mengolah vertex ya. Dengan rotate bisa Pak? Bisa ya. Jadi kita misalkan setelah kita angkat, kita putar ya seperti ini. Nah ya, boleh seperti itu. Lalu dengan scale mungkin kalian bisa scale ke sumbu X nya ya, untuk membuat dia mengecil atau melebar ya. Harus seperti Bapak? Balik lagi enggak ya, silakan kalian lakukan apa yang kalian inginkan. Pokoknya kalian cobain mengolah vertex dengan 3 tools ini. Oke, itu komponen yang pertama. Kalau mau 1 titik bisa nggak? Ya bisa, 1 titik aja. Misalkan kalian mau majuin 1 titik aja ini, misalnya ya. 1 aja itu bisa ya. Kalau mau di blok bisa juga. Misalkan serombongan ini Bapak mau blok, hati-hati ketika ngeblok. Pastikan nggak ada titik vertex yang lain yang kena. Misalnya kalian mengharapkan ngeblok 2 ini aja nih. 2 ya. Ini salah. Kenapa? Karena ketika kalian ngeblok 2 ini, belakangnya akan ikut ya. Yang dalam belakangnya juga ikut. Jadi harus aman. Jadi kalau 2 ini gimana Pak ngebloknya? Nggak bisa ya. Kalian harus multiple selection aja. Klik shift. Ya, 2 titik kalian majukan. Seperti itu misalnya ya. Oke, itu vertex. Yang kedua, komponen kedua yang akan Bapak kenalkan sama kalian adalah edge ya. Jadi vertex dan vertex itu ada penghubungnya ya, garis-garis itu namanya edge. Bisa kita olah juga, bisa banyak juga seabrek pengolahan untuk edge ya di edit mesh. Tapi untuk hari ini kita bahas induk komponennya aja edge, dan kita akan olah dasar aja ya dengan ini. Misalkan Bapak pilih edge yang ini, Bapak majukan. Mulai terlihat seperti apa ya, kucing ya. Nah kayak Batman nih ya. Batman Lego kayaknya. Nah, silakan lakukan apa yang kalian inginkan. Pokoknya kalian harus olah ya. Jangan dibiarkan kotak itu seperti adanya ya. Jadi agak-agak dirubah. Jadi bisa diblok juga bisa. Nah ya, Bapak juga nggak tahu nih mau bakal jadi apa. Kalian juga silakan explore seperti apapun yang kalian inginkan. Oke, itu edge. Yang pertama vertex titik, yang kedua edge adalah garis-garis ini ya. Yang ketiga, komponen ketiga adalah face. Itu adalah sisi ya. Per sisi ini bisa kalian olah juga dengan pengolahan yang seabrek lagi.
Tapi hari ini kita tetap konsisten aja di dasar ya. Jadi kalian bisa geser, putar, dan skala. Silakan kalian misalnya geser yang bagian ini. Kalau skala gunanya untuk di mana sih Pak? Misalnya nih ya, ada dua macam. Misalkan kalian gunakan scale untuk membesarkan bagian apa nih, pipi kayaknya ya. Silakan kalian besarkan. Satu arah boleh, dua arah boleh. Atau kalau kalian gunakan sumbu yang menyampingnya, maka kalian bisa bikin dia lebih cabi atau lebih tirus gitu ya. Scale. Jadi kalian bisa, kalau kalian lakukan seperti ini, misalnya kan bisa gini Pak, geser satu, geser dua, bisa, tapi takutnya kan nggak simetri ya Bapak Andur. Jadi gunakanlah fitur tool scale-nya. Rotate digunakan untuk apa? Sama aja, kalau kalian mau memutar bagian-bagian tertentu, kalian putar ya, silahkan, itu bisa. Misalnya kupingnya ini, kupingnya ini ya, pipi kali ya, Bapak putar seperti ini, boleh saja ya, silakan. Oke, itu adalah 3 induk komponen yang Bapak kenalkan sama kalian. Jadi selain modifikasi ini, banyak modifikasi lainnya, tapi kita bahas di pertemuan besok aja, oke? Kalian jadi apa hari ini bentuknya? Tidak Bapak tentukan, karena materi hari ini dasar aja, kita buat ringan aja ya. Kalau jadi bentuk boleh, bagus malah ya, kalau jadi bentuk malah bagus ya. Sambil Bapak olah-olah sedikit, kalian juga olah-olah sedikit. Jangan lupa absensi ya. Jadi dimulai dari pertemuan kemarin kan Bapak pisahkan antara absensi dan tugasnya ya. Jangan nggak absen dong. Di antara kalian banyak banget yang nggak kumpul tugas kan. Nggak banyak banget sih ya, nggak mayoritas. Tapi ingat, yang belum kumpul tugas tuh banyak bolong berarti absen kalian ya. Sekarang kalian silakan absen. Usahakan tetap tugasnya tetap dikumpul ya, walaupun Bapak beri kelonggaran seperti itu ya. Bapak ingin bantu kalian agar absennya nggak kurang, kalau masih cukup ya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas detailnya ya dari edit mesh. Tapi ingat, materi hari ini sangat dibutuhkan, pemahaman dasar hari ini sangat dibutuhkan untuk lanjutan materi besok. Di pertemuan besok, maksud Bapak di tanggal 27 kalau nggak salah, nanti kita bahas di grup. Kita akan membuat benda-benda beneran ya. Buku, susah nggak Pak nih? Enggak, gampang banget ya. Ini layar monitor dan seterusnya. Ya, kalau karakter Pak, ya nanti itu ya. Belum waktunya kalian belajar bikin karakter sekarang ya. Kuasai dasar dulu, jadi kita seperti tangga bertingkat ya. Jangan langsung berat, nanti takutnya kalian malah kalau gagal patah semangat, itu yang Bapak hindarkan ya. Jadi kita buat bertingkat aja dari yang simple. Kemudian nanti kalian bisa explore sehingga kalian jadi advanced 3D modeler ya. Materi hari ini Bapak rasa cukup sampai di sini. Pak pesankan sama kalian lagi, selalu jaga kesehatan, dan Bapak ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya bagi kita yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat beraktivitas kembali atau selamat beristirahat. Ya. Sampai jumpa.